mendengar firman Tuhan, yaitu Paskah tentang kebangkitan Yesus hari ketiga, di mana kemarin kita sudah memperingati kematian Yesus Jumat Agung. Sekarang kita memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk memperingati kebangkitan Yesus. Yesus bangkit untuk kami yang berdosa. Segala dosa kesalahan kami Tuhan sudah ampuni dalam kematian-Mu. Dalam kebangkitan-Mu Engkau menang dan kami juga menang. Bahwa musuh kami iblis setan satu-satunya sudah dihancurkan oleh darah Yesus, oleh kebangkitan Yesus. Sehingga kami bangkit dari kelemahan, bangkit dari dosa, bangkit dari segala apapun kekurangan kami yang melanggar firman Allah. Oleh karena kebangkitan Yesus, sebentar kami Tuhan mau dengar firman Allah. Sebab itu Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya kami dapat mengerti firman Allah, sehingga firman-Mu menjadi satu kekuatan, menjadi jawaban bagi kami semuanya, sehingga kami dapat melakukan firman Allah dengan pimpinan Roh Kudus. Kami serahkan acara ibadah kebangkitan ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Firman Allah berkata, di mana Yesus benar-benar bangkit dan disaksikan oleh 500 mata waktu Yesus mau naik ke surga. Waktu Yesus bangkit pertama sekali, pagi-pagi benar, Maria Magdalena melihat Yesus bahwa kuburan sudah kosong. Maka tiba-tiba datang malaikat. Kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Yesus Tuhan kita hidup, bangkit dari antara orang mati. Kuburan, tanah tidak bisa menahan mayatnya Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Hadir. Selama 3 hari dalam kuburan dia melayani orang-orang roh-roh yang mati waktu zaman Nuh, yang belum sempat mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Itu kata firman Allah dalam suratan Petrus. Sehingga waktu Yesus bangkit dari kuburan, di mana kita melihat ada gempa bumi, batu yang besar bisa terguling oleh karena kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Dan malaikat ada 2 orang di samping kiri dan kanannya. Dan murid-murid melihat bahwa Yesus benar-benar sudah hidup, sudah bangkit. Kalau kita ingat di dalam kebangkitan Yesus, banyak yang menulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana kita melihat waktu orang Emmaus sudah mendengar dari perempuan-perempuan atau dari ibu-ibu bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka kecewa karena tidak melihat Yesus yang bangkit itu. Sehingga mereka pulang ke kampung Emmaus. Dan kemudian mereka berbincang-bincang tentang kebangkitan Yesus. Tiba-tiba Yesus datang dan mata 2 orang Emmaus ini dibutakan. Artinya tidak mengenal bahwa yang datang itu adalah Yesus. Tiba-tiba waktu mereka berbincang-bincang,
tentang Yesus yang sudah bangkit. Maka Yesus menerangkan dan Yesus berkata, kamu orang bodoh, tidak mengerti apa kata firman Allah, bahwa anak manusia dia harus mati dan dia harus bangkit. Sehingga cara singkatnya, karena sudah sore, firman Allah menerangkan bahwa Yesus mau pergi, tapi kedua orang Emaus ini menahan, jangan pergi, ini udah sore, kita bertahan di sini. Tiba-tiba Yesus memberikan mereka makan roti dan makan dan minum anggur, sehingga mata rohani mereka tercelik. Mereka melihat benar Yesus sudah bangkit. Sehingga kedua orang Emaus ini bangkit imannya. Yang tadinya kecewa karena belum melihat Yesus, hanya mendengar. Tapi waktu mereka sudah melihat langsung dengan mata rohani dan mata jasmani, sehingga mereka bangkit kembali dan mereka kembali ke Yerusalem memberitahu kepada murid-murid bahwa benar-benar Yesus sudah berjumpa dengan mereka dan sudah bangkit dan hidup. Banyak lagi, karena 40 hari Yesus masih mengajar dalam dunia, tapi khusus kepada anak-anak Tuhan, kepada rasul-rasul, murid-murid. Bukan lagi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar atau yang belum bertobat, tapi menguatkan iman rasul-rasul dan anak-anak Tuhan yang lain. Pada satu waktu Rasul Petrus pergi kembali menjala ikan, dan kemudian ikan tidak dapat semalam-malaman. Tiba-tiba datang Yesus. Adakah lauk pauk bagimu? Tidak ada. Sekarang perahumu dayungkan lebih dalam lagi, lemparkan jalamu sebelah kanan, dan tiba-tiba dapat ikan 153 ekor, dan semua besar-besar ikannya. Tidak ada yang kecil dan tidak ada yang tidak bisa makan. Waktu Yesus mengadakan mujizat pertama, panggilan Rasul Petrus dengan Rasul Yohanes, waktu mereka menjala ikan, di situ 2 perahu banyak ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, yang kecil. Ada juga yang tidak bisa dimakan, mungkin ular-ular yang kecil. Tetapi sesudah Yesus bangkit dari kuburan, kembali mereka menjala ikan itu, rasul-rasul, dan ikan yang dapat 153 ekor, dan jalannya tidak koyak. Kalau dalam panggilan pertama, jala itu hampir koyak karena 2 perahu. Ini 1 perahu tapi tidak koyak, dan semua ikannya besar-besar, 153 ekor. Apa artinya menurut tafsiran Alkitab? Dalam pimpinan Roh Kudus, 1 berbicara keesaan Tuhan. Tuhan kita hanya esa, hanya 1. Namanya Yesus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, namanya Yesus. Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allahnya Adam dan Hawa di Taman Eden, namanya Yesus. Itulah sebabnya waktu Yakub ketakutan berjumpa dengan abangnya Esau, tiba-tiba di Sungai Jabok, dia seorang diri pada tengah malam, dia bergumul dengan Allah dan manusia. Jadi Allah itu manusia juga. Kalau dia hanya roh, itu hanya iblis. Iblis, setan, tidak ada dagingnya, tidak ada tulangnya, hanya roh. Jadi dia hanya pengecut, hanya memalsukan, hanya membodoh-bodohi manusia, keturunan Adam dan Hawa. Tetapi dia tidak mempunyai daging. Itulah sebabnya maka iblis, setan, Lucifer itu cemburu, karena mereka malaikat-malaikat tidak mempunyai daging. Tapi kita manusia mempunyai daging, mempunyai tubuh, mempunyai tulang. Maka kita lebih daripada setan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan mau dipengaruhi setan. Kita lebih mulia dari setan. Setan itu punya roh, dia hanya nakut-nakutin. Dia mempengaruhi manusia supaya berselingkuh antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu hanya muslihat iblis, setan. Sedangkan setan tidak kawin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi dia hanya mau menyesatkan banyak orang. Sebab itu, mari kalau kita tahu rahasia ini, kita hancurkan segala iblis, setan itu dengan Paskah, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Maka setan itu akan lari terbirit-birit. Kita harus tahu rahasia setan. Kita harus tahu kelemahan setan.
Dan kita tahu kelebihan kita melalui firman Allah yang berkuasa, melalui Roh Kudus yang berkuasa, melalui darah Yesus yang berkuasa. Itulah senjata kita. Maka melalui senjata kita ini, darah Yesus, firman Allah yang hidup, dan Roh Kudus, maka iblis setan akan takluk, akan kalah. Karena firman Allah berkata dalam 1 Korintus, "Hei maut, di manakah kemenanganmu?" Rasul Paulus berani menantang maut, itu setan, dosa, dihancurkan oleh kematian Yesus, oleh darahnya dan kebangkitan Yesus, dan kita menang bersama dengan Yesus. Jadi 5 berbicara luka Tuhan Yesus 5. 1 paku di kaki, 2 paku di tangan, jadi 3, jadi keempat duri di kepala Yesus, dan kelima di dada Yesus ditusuk dengan tombak. Jadi 5 luka Tuhan Yesus berbicara kebebasan dosa-dosa kita di dalam luka Yesus di kayu salib. Jadi dosa kita dibebaskan, diampuni, disucikan oleh darah Yesus. 3 berbicara Yesus yang satu itu dalam tugasnya 3 bahagian, menciptakan langit pun segala isinya, dan juga sebagai teladan itu Yesus, dan sebagai penolong itu Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya maka 1 tambah 5 6, 6 tambah 3 9. Jadi 9 karunia-karunia Roh Kudus di dalam pelayanan. 1 Korintus pasal 12. Kalau ada orang sakit, didoakan dengan iman dalam nama Yesus, maka sakit itu akan sembuh. Dan itu perintah Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 sampai ayat 20. Bahwa tanda orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia diberikan Tuhan kuasa, dikaruniakan Tuhan kuasa, yaitu mendoakan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kanker sembuh, dan yang lain-lain. Dan Tuhan turut bekerja di dalam pemberitaan Injil, karena Injil itu ada kuasanya. Jadi kalau saudara tidak ada kuasa menurut perintah Yesus, tentu saudara kurang sungguh-sungguh percaya. Karena itu perintah Yesus dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20. Dari gereja mana pun kita berada, mari kita percaya kepada Yesus, dan kuasa itu dikaruniakan kepada kita. Bukan kita yang menyembuhkan, Yesus yang menyembuhkan dalam perintahnya. Dan kita harus berani tumpang tangan. Biarpun saudara tidak pendeta, atau pendeta pun yang beriman yang dipimpin Roh Kudus, yang majelis gereja pun yang dipimpin Roh Kudus, yang jemaat biasa pun yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus berani tumpang tangan bagi orang sakit, maka sakit sembuh, orang diberkati, orang diselamatkan. Karena itu perintah Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus berbohong, tapi semua janjinya, perintahnya pasti terjadi bagi orang yang beriman. Sebab itulah 9 karunia-karunia Roh Kudus harus bekerja di dalam pelayanan anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Dan 9 buah-buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di dalam buah-buah Roh Kudus ada kasih, ada kesabaran, ada sukacita, ada penguasaan diri. Pokoknya ada 9. Jadi ini harus ada 9 karunia-karunia Roh Kudus dan 9 buah-buah Roh Kudus. Kata Tuhan Yesus kepada saya di bulan Oktober tahun 2018 dalam mimpi, harus bekerja, baru gereja di seluruh dunia dipersatukan, digenapi, yaitu doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Jadi sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasihan Tuhan, dalam kebangkitan Yesus, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus di dalam Injil Lukas. Biarpun pada waktu itu belum dicurahkan Roh Kudus, nanti setelah Yesus naik ke sorga, dilihat oleh 500 mata, ditonton oleh 500 mata naik ke sorga, naik ke atas, dan kemudian 10 hari Yesus di sorga, baru Roh Kudus dicurahkan. Baru murid-murid di kamar loteng penuh dengan Roh Kudus dan ikut Maria ibu Yesus. Jadi Maria ibu Yesus sama dengan rasul-rasul, sama-sama menantikan kepenuhan Roh Kudus 10 hari 10 malam di kamar loteng. 120 orang penuh Roh Kudus, dan mereka pergi memberitakan Injil. Roh kematian,
roh kebangkitan menyertai rasul-rasul. Sudah banyak jiwa-jiwa bertobat. Sekali bertobat 3.000 orang yang layani oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes pada satu hari, dan bertambah terus oleh karena kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Dan itulah Paskah. Yesus mati untuk kita dan Yesus bangkit untuk kita. Jadi kita pemenang. Iblis setan sudah dikalahkan. Waktu Yesus bangkit dari kuburan, dalam Injil Matius pasal 28 berkata ayat 18, segala kuasa di sorga ada padaku, segala kuasa di bumi ada padaku, segala kuasa di neraka ada padaku. Jadi semua berteluk lutut, yang di sorga malaikat-malaikat, yang di bumi juga, yang di neraka juga, bertelut lutut bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sekaranglah waktunya, zaman anugerah, zaman Roh Kudus. Mari kita bangkit melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau nanti orang pengakuan di neraka Yesus adalah Tuhan, tidak ada gunanya lagi. Mereka mengakui tapi tidak mungkin lagi keluar dari neraka. Mereka disiksa siang dan malam. Tidak ada pertobatan bersama gurunya itu iblis setan Lucifer. Tapi kalau sekarang kita mengaku Yesus mati dan bangkit untuk kita, maka Roh Kudus bekerja bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang hidup. Maka kita diselamatkan, kita diberkati, kita disembuhkan dari penyakit, dan kita ditolong. Mari kita setia taat sampai akhir hidup kita untuk melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak berat, ringan kata Yesus, kata firman Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada pada Yesus. Roh Kudus itu juga yang ada pada Rasul Paulus, dan Roh Kudus itu juga yang ada pada kita. Sebab itu, kalau kita tidak bisa melakukannya, kita undang Roh Kudus untuk menolong kita, membantu kita, sehingga kita dapat melakukan firman itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di mana firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima dalam hati kami, biarlah itu bertumbuh dengan subur dan berakar, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi garam, menjadi pelita dalam ucapan kami, dalam perbuatan kami, dimanapun kami berada. Segala godaan iblis setan itu sudah dihancurkan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus, oleh firman Allah. Yesus sudah menang, dan kami juga menang bersama dengan Yesus. Jadi dalam kemenangan, dalam kebangkitan ini, benar-benar kami pergunakan dengan rendah hati, dengan setia, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga melalui pelayanan kami agak banyak jiwa-jiwa bertobat yang percaya Tuhan virus corona ini ada batas waktunya, sehingga kami akan kembali melayani Tuhan bebas di gereja, di rumah, dalam kota, di luar kota, di mana berada. Sebab itu pimpinlah negara kami Tuhan. Berikanlah keselamatan buat negara kami. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa kembali beribadah seperti biasa, sehingga Roh Kudus itu akan lebih nyata lagi bekerja di akhir zaman ini. Karena kedatangan-Mu Tuhan Yesus tidak lama lagi, di mana kuasa-kuasa antikris mulai mau bekerja. Tapi kami tahu Roh Kudus lebih besar dari antikris. Roh Kudus yang ada pada kami bisa menghancurkan, menahan segala kekuatan antikris. Biarpun sudah mulai ada tanda 666, itu bagi mereka yang tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi bagi kami yang dipimpin Roh Kudus, dan itu tidak berguna dan tidak berlaku. Karena kuasa itu lebih besar. Dengan kuasa dari Yesus, dengan kuasa firman Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Ajar kami dengan rendah hati, setia sampai akhir untuk melayani Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus dimuliakan, diagungkan dalam ucapan kami, dalam perbuatan kami, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.